Menteri PU menjelaskan adapun sejumlah diskon tarif tol ini terdapat di sejumlah ruas utama, khususnya tol Sumatera dan Jawa, mulai dari tol Jakarta Cikampek, Japek Elevated. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum memastikan kesiapan infrastruktur pekerjaan umum dalam menghadapi libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Salah satunya dengan memberikan diskon tarif tol hingga 20% untuk memperlancar mobilitas masyarakat selama libur Nataru. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan kebijakan diskon tarif tol sebesar 10 hingga 20% diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus memastikan perjalanan yang lebih lancar di tengah potensi peningkatan mobilitas dan cuaca ekstrim. Menteri PU menjelaskan adapun sejumlah diskon tarif tol ini terdapat di sejumlah ruas utama, khususnya tol Sumatera dan Jawa, mulai dari tol Jakarta Cikampek, Japek Elevated atau MBZ hingga ruas tol Jawa dan Bakahuni, Terbanggi Besar sampai Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung. Kebijakan diskon tarif tol ini diharapkan bisa berdampak pada peningkatan perekonomian saat momen libur Nataru. Antara 10 sampai 20%, ruasnya mungkin ini lebih dari tahun lalu kan cuma 10% rata-rata ya. Tahun lalu rata-rata 10%, nah, tahun ini 10 sampai 20%. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman BUJT, Jasa Marga dan lain-lain telah berbesar hati menyumbangkan sedikit rezekinya untuk masyarakat ini. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah di perdagangan hari Jumat pekan lalu, namun berhasil memangkas pelemahan ke level 8.600-an dan capaian ini membuat IHSG dalam sepekan terakhir melemah 0,59%. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah 0,10% di level 8.609,551. IHSG berhasil memangkas pelemahan karena secara intraday, IHSG sempat melemah ke level 8.562,888. Dalam sepekan terakhir, IHSG melemah 0,59% dan secara year to date menguat 21,61%. Pelemahan IHSG diseret oleh mayoritas indeks sektoral. Indeks dengan pelemahan terdalam di IDX sektor transportasi dan logistik turun dalam 2,86%. Sektor kesehatan melemah 0,99%, sektor infrastruktur koreksi 0,90%, sektor teknologi terdepresiasi 0,52%, dan sementara sektor barang konsumen primer naik 0,17% dan sektor keuangan menguat 0,14%. Saham BBCA jadi beban terbesar IHSG ditutup melemah 1,53% di level Rp8.050 per saham. Saham BYAN ditutup melemah 4,06% di level Rp15.950 per saham. Saham Telkom ditutup melemah 1,45% di level Rp3.410 per saham. Saham Brand ditutup melemah 0,79% di level Rp9.375 per saham. Dan saham Mora ditutup melemah 4,13% di level Rp10.450 per saham. Sementara penguatan IHSG terpangkas ditopang penguatan saham DSSA ditutup menguat 3,34% di level Rp109.125 per saham. Saham BRPT ditutup menguat 1,74% di level Rp3.510 per saham. Saham BMRI ditutup menguat 0,49% di level Rp5.175 per saham. Dari saham perbankan Big Caps, fokus investor tertuju ke saham BMRI yang menguat dan bertahan di zona hijau sendirian, dibayangi rencana pembagian dividen interim kepada para pemegang saham untuk tahun buku 2025 sebesar Rp100 per saham dengan nilai total sekitar Rp9,3 triliun. Pembagian dividen interim dihitung berdasarkan jumlah saham beredar perseroan sebanyak 93,33 miliar lembar saham, dengan turut memperhitungkan saham treasury yang berasal dari pelaksanaan buyback saham hingga tanggal pencatatan. Perusahaan menyampaikan jadwal pelaksanaan pembagian dividen interim akan diumumkan kemudian. Berbagai sumber IDX Channel. China memangkas kepemilikan obligasi pemerintah Amerika Serikat atau US Treasury ke level terendah sejak tahun 2008. Langkah ini terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran soal keberlanjutan utang Amerika Serikat serta independensi Bank Sentral Amerika Serikat, the Federal Reserve. China memangkas kepemilikan obligasi pemerintah Amerika Serikat atau US Treasury ke level terendah sejak tahun 2008.
Langkah ini terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran soal keberlangsungan utang Amerika Serikat, polemik plafon utang, serta independensi Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve. Melansir South China Morning Post, data keuangan menunjukkan total US Treasury yang dipegang China kini tinggal sekitar 688,7 miliar dolar Amerika Serikat pada Oktober, atau turun dari 700,5 miliar dolar pada September. Angka ini menjadi yang terendah dalam 17 tahun terakhir dan merosot lebih dari 47% dibandingkan puncaknya pada November 2013 yang hampir mencapai 1,32 triliun dolar Amerika Serikat. Sejak Maret, China juga turun ke posisi ketiga pemegang US Treasury terbesar di dunia, di bawah Jepang dan Inggris. Tren pengurangan ini sebenarnya sudah berlangsung sejak masa jabatan pertama Presiden Donald Trump, meski lajunya tidak selalu konsisten. Tahun ini kekhawatiran makin kuat setelah Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang Belanja Besar yang dijuluki One Big Beautiful Bill Act, yang memicu kecemasan soal membengkaknya utang negara. Di saat yang sama muncul ketidaknyamanan terkait tekanan Gedung Putih agar The Fed menurunkan suku bunga, yang dinilai bisa mengganggu independensinya. Secara global, total kepemilikan asing atas US Treasury sedikit turun menjadi 9.243 triliun dolar pada Oktober, namun masih bertahan di atas 9 triliun dolar selama 8 bulan berturut-turut. Adapun Jepang tetap menjadi pemegang terbesar dan justru menambah kepemilikannya, begitu juga Inggris. Sebaliknya, Kanada memangkas kepemilikan secara signifikan. Berbagai sumber IDXNO. Bank of Japan menaikkan suku bunga ke tingkat yang belum pernah terjadi dalam 3 dekade. BOJ juga mengambil langkah penting dalam mengakhiri puluhan tahun dukungan moneter besar-besaran dan biaya pinjaman mendekati nol. Pada Jumat 19 Desember, Bank Sentral Jepang menaikkan suku bunga jangka pendek dari 0,5% menjadi 0,75% dengan suara bulat. Langkah ini menggarisbawahi keyakinan Bank Sentral bahwa Jepang berada di jalur yang tepat untuk mencapai target inflasi 2% secara stabil, yang didukung oleh kenaikan upah dan siap untuk menormalisasi kebijakan moneter yang berkelanjutan. Langkah ini membawa suku bunga ke level yang belum pernah terlihat sejak tahun 1995 ketika Jepang terguncang akibat pecahnya gelembung inflasi aset yang menyeret BOJ ke dalam pertempuran berkepanjangan melawan deflasi. BOJ juga menambahkan bahwa karena suku bunga real masih berada pada level yang sangat rendah, Bank Sentral akan melanjutkan kenaikan suku bunga apabila proyeksi ekonomi dan harga terrealisasi sesuai perkiraan. Meski demikian, Gubernur Bank of Japan Kazuo Ueda mengatakan Bank Sentral tetap berhati-hati dan tidak memberikan kejelasan terkait dengan waktu maupun besaran kenaikan berikutnya. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Bersama Emiten Batubara, PT Bara Multi Sukses Sarana Tbk atau BSSR kembali membagikan dividen interim ke pemegang saham dengan total mencapai 20 juta dolar Amerika atau setara dengan 127,41 rupiah per saham. Ya, adapun kum dividen BSSR di pasar reguler dan negosiasi pada 2 Januari 2026 dan di pasar tunai pada 6 Januari 2026. Ex-dividen pada pasar reguler dan pasar negosiasi pada 5 Januari 2026 dan pasar tunai pada 7 Januari 2026. Lalu tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen adalah 6 Januari 2026 dan tanggal pembayaran dividen interim akan dilakukan pada 15 Januari 2026. Perseroan melakukan pembayaran dividen berdasarkan data keuangan per 30 September 2025, di mana laba bersih yang dibukukan tercatat sebesar 61,5 juta dolar Amerika. Adapun pembagian dividen interim kali ini merupakan pembagian dividen interim kedua yang dilakukan, di mana sebelumnya pada November lalu, perseroan juga membagikan dividen interim sebesar 35 juta dolar kepada pemegang saham.